Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Putra Ebenezer Manolo. Bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah sehat walafiat? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Setelah 2 minggu terakhir kita upload tugas, kita kembali lagi akan membahas tentang investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Nah, pada mata kuliah kali ini, mata kuliah akuntansi perpajakan, yang mana dosen pengampunya yaitu yang pertama Dr. Wirmi S.E. M. Dan yang kedua Ibu Heriani S.E. M. Ata. Yang ketiga itu Bapak Lutfi S.E. M. Ata. Baiklah, kita langsung saja pada materi investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Pengertian investasi jangka panjang merupakan salah satu komponen penting dalam strategi keuangan, baik bagi individu, perusahaan, maupun negara secara umum. Investasi jangka panjang dapat diartikan sebagai penanaman modal atau alokasi sumber daya ke dalam suatu instrumen atau aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam kurun waktu yang lama. Investasi ini bukan untuk memperoleh keuntungan secara cepat, melainkan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi seiring dengan berjalannya waktu. Investasi jangka panjang umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan kestabilan dan potensi pengembalian dalam jangka waktu yang relatif panjang. Oleh karena itu, instrumen investasi yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah saham, obligasi, jangka panjang, properti seperti tanah dan bangunan, emas, dan bahkan bentuk investasi strategis lainnya seperti kepemilikan usaha atau joint venture. Secara akuntansi dan keuangan, investasi jangka panjang juga didefinisikan sebagai aset yang dimiliki oleh suatu entitas untuk tujuan selain kegiatan operasional normalnya dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam waktu yang dekat. Perlakuan akuntansi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dalam konteks akuntansi didefinisikan sebagai investasi yang dimaksudkan untuk dijual kembali dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal. Mana yang lebih lama, investasi ini dicatat dalam di kelompok aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Mengacu pada PSAK nomor 15 revisi 2015 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Metode ekuitas digunakan saat investor memiliki pengaruh signifikan atas entitas. Terdapat entitas tempat investasi dilakukan. Sementara itu PSAK nomor 68 tentang pengukuran nilai wajar memberikan pedoman mengenai bagaimana nilai wajar ditentukan khususnya untuk instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. PSAK nomor 50, 55, dan 60 juga menjadi acuan penting untuk klasifikasi pengakuan dan pengungkapan instrumen keuangan termasuk investasi jangka panjang. Jenis-jenis investasi jangka panjang mencakup investasi saham, obligasi seperti investasi, serta investasi strategis lainnya seperti joint venture. Terdapat beberapa metode pencatatan yang digunakan seperti metode biaya, metode ekuitas, metode konsolidasi, dan metode nilai wajar. Ungkapan dan laporan keuangan harus mencakup informasi jelas. Investasi, nilai tercatat, metode akuntansi yang digunakan, dan risiko terkait. Aspek perpajakan atas investasi jangka panjang. Dalam konteks perpajakan, investasi jangka panjang memiliki perlakuan yang berbeda tergantung pada jenis hasil investasinya. Beberapa peraturan perpajakan terbaru yang relevan terbentuk. Yang pertama, dividen yang diterima
Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan PPh final 10% berdasarkan UU HPP 2021 pasal 17 ayat 2C. Namun, jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di dalam negeri, maka dikecualikan dari objek pajak. Yang kedua, bunga obligasi dikenakan PPh final 15% berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2 untuk wajib pajak. Wajib pajak luar negeri berlaku tarif PP pasal 26 sebesar 20% atau sesuai teks 30 P3B. Yang ketiga, keuntungan dari penjualan saham di bursa efek dikenai PPh final 0,1% dari nilai bruto penjualan sesuai dengan PP nomor 41 tahun 1994. Yang keempat, pendapatan dari sewa properti dikenakan PPh final sebesar 10%, sementara penjualan properti dikenakan PPh final 2,5% sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 UU PPh. Wajib pajak perlu melaporkan seluruh investasi dan hasilnya dalam SPT tahunan, serta memastikan bukti potong pajak tersedia dan sah. Kepatuhan terhadap peraturan pajak sangat penting mengingat potensi sanksi dan denda administratif jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, investor bisa disarankan untuk mengikuti perkembangan regulasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Kesimpulan dari materi kali ini, investasi jangka panjang merupakan investasi di mana daya yang digunakan akan dijalankan terus-menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo minimal 1 tahun. Investasi jangka panjang bisa dikatakan sama seperti menanam kekayaan atau modal dari seorang atau sebuah perusahaan guna mendapat penghasilan tetap. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat diterima, dapat dimengerti teman-teman semua dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau kesalahan materi, kesalahan pengucapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.